Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Busri. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan serta keberhasilan dalam segala hal ya teman-teman. Di tahun baru tahun genep 2024, semoga di tahun ini kalian semua dalam keadaan lebih baik, lebih berhasil dan lebih bermanfaat ya teman-teman. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk tahun 2023 di mana saya memulai podcast, saya memulai untuk membuat channel YouTube. Semoga di tahun ini YouTube saya semakin berkembang agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Saya ingin membantu dan membuat sebuah tempat di mana itu adalah tempat untuk mengobati orang sakit, akan tetapi tidak perlu membayar gitu teman-teman, gratis gitu. Terima kasih juga saya ucapkan buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini, mendukung channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Banyak hal yang terjadi di tahun 2023, banyak hal di mana 2023 ini tahun yang sangat berat bagi saya teman-teman, tahun yang sangat berat bagi saya, di mana saya harus mendaki Lawu. Posisi badan saya yang gemuk, beratnya 100 kilo. Saya harus malam-malam bertengkrengan naik ke Gunung Lawu hanya untuk mendem hari-hari saya dan hari-hari anak saya, sama untuk keperluan tentang Mas Alfi Kurniawan. Dan komunikasi dengan ibunya Mas Alfi sampai sekarang masih terjalin dengan baik. Alhamdulillah wa syukurillah, semua diberikan kesehatan teman-teman. Banyak sekali hal yang terjadi yang saya alami di Gunung Lawu ini teman-teman. Kejadian di luar nalar yang tidak bisa digambarkan, yang tidak bisa lukiskan ya teman-teman, karena dari hal gaib itu hanya sebuah kepercayaan yang ibarat kata tuh kalau percaya ya monggo, enggak ya enggak apa-apa. Orang namanya ini enggak bisa terlihat. Maaf ya teman-teman, saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi di mana di Gunung Lawu ini banyak tempat yang memang disakralkan dari bawah sampai ke atas. Jadi itu memang sakral, dan saya bisa beritahukan bahwasanya kalau yang di Gunung Lawu ini sebuah gunung di mana gunung ini akan mendengarkan apa yang kita pikirkan. Jadi seperti itu. Terus setelah itu Gunung Lawu tahun ini teman-teman 2024 ini akan meminta korban lagi sejumlah 3 orang. Jadi untuk yang mau mendaki Gunung Lawu, untuk berhati-hati, jaga sopan santun, jaga diri, jaga perilaku, karena Gunung Lawu ini sebuah gunung yang bernyawa. Percaya atau tidak, kenapa dibilang gunung bernyawa? Karena di sini ini dia akan tahu niat kita teman-teman, tahu akan niat kita. Dan kenapa kok saya tahu bahwasanya Gunung Lawu ini akan meminta korban lagi? Ya karena yang Lawu ini sudah berkata pada saya bahwasanya akan ada 3 orang yang akan diambil di Gunung Lawu pada tahun ini. Ya mudah-mudahan hal itu tidak terjadi. Apabila
terjadi ya itu semua atas kehendak Allah teman-teman, karena apa namanya, kematian itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoanya semoga tidak terjadi hal itu. Nah, di Gunung Lawu sendiri itu tempat-tempat yang tidak boleh ibarat kata itu disepelekan ataupun dianggap hanya lelucon. Itu ada beberapa tempat. Satu itu Argo Dumilah, itu sudah pasti. Argo Dalem itu juga udah pasti, ya kan. Kalau Argo Dalem itu ibaratnya kata itu kaputrennya Gunung Lawu. Terus Argo Dumilah itu sebenarnya gerbangnya Istana Lawu. Terus ada lagi Gegerboyo. Gegerboyo itu adalah jalan pertemuan antara penguasa laut selatan dan apa namanya Sunan Lawu. Jadi terus ada lagi itu Sendang Derajat. Sendang Derajat itu adalah tempat bermukimnya para punggawa atau prajurit-prajuritnya kerajaan Lawu itu. Terus ada lagi Sendang Kuning. Sendang Kuning itu tempatnya para pencari pesugihan dan pencari ibarat kata itu koren yang meninggal di Gunung Lawu, itu tempatnya di situ itu. Nah, sedangkan Gupak Menjangan dan Bulak Peperangan itu sepanjang lokasi itu adalah terjadinya peperangan antara Sinuwun Prabu Brawijaya sama Adipati Cepu. Itu. Mungkin teman-teman bertanya, kok saya bisa tahu akan tempat-tempat seperti ini? Ini bukan hanya ngibul ataupun omong kosong ya teman-teman. Jadi ini benar-benar saya alami, terjadi pada saya, dan sampai sekarang pun Sunan Lawu itu masih berkomunikasi, mendatangi saya. Cuma sampai sekarang itu saya tidak bisa melihat wajah dari Eyang Lawu ini sendiri teman-teman. Jadi wajahnya itu tertutup oleh kabut gitu loh teman-teman, tertutup oleh kabut. Jadi saya tidak pernah melihat wajahnya, tapi di belakang tubuhnya itu tubuh Eyang Lawu ini kayak ada sinar gitu teman-teman, pancaran sinar gitu loh. Setiap saya tanya siapa sebenarnya Eyang, beliau hanya berkata bahwasanya kamu tidak perlu tahu siapa saya, akan tetapi saya tahu siapa dirimu. Teruslah berbuat baik karena saya akan selalu berada di sisimu, begitu teman-teman. Terus terkadang itu ada pertanyaan yang bertentangan dengan hati nurani saya ya. Kan saya tuh juga sama seperti orang lain teman-teman, pengen hidup normal, pengen hidup layaknya kayak manusia biasa tanpa hidup di dua alam. Tapi ya kembali lagi, mungkin ini sudah jadi takdir saya, garis nasib saya harus menerima, tidak bisa menolak gitu teman-teman. Yang penting saya jalani, tidak apa namanya, tidak menyuruh saya untuk berbuat kejahatan teman-teman, tidak menyuruh saya untuk berbuat kejahatan. Dan Eyang Lawu ini memang benar, selama saya didampingi oleh Eyang ini saya tidak pernah merasakan yang namanya rasa lapar. Alhamdulillah rezeki pun datang dari mana saja. Dan yang membuat saya percaya, entah itu Sunan Lawu ini jin atau malaikat, saya tidak tahu. Yang jelas Sunan Lawu ini bisa
mengetahui sesuatu keadaan yang belum pernah terjadi. Seperti halnya dia yang ini mengatakan bahwasanya bapak saya akan meninggal pada harinya sama, seperti kata yang jamnya sama. Jadi bapak saya itu meninggal hari Senin, jamnya jam 12 malam. Terus jadi hal itu yang saya percayai dan itu terjadi. Terus yang keduanya yang lalu ini memberitahukan bahwasanya saya akan menikah dengan seorang duda tetangga saya, dan itu benar lagi. Yang ketiga yaitu bahwasanya anak pertama saya adalah seorang lelaki, dan itu adalah titipan suruh memberi nama Satrio Abimanyu. Tapi ya itu tadi teman-teman, karena putra ini kan kasusnya itu anak saya ini sudah meninggal di dalam kandungan karena darah saya itu tinggi teman-teman, karena melihat sakarotul orang yang di sebelah saya waktu saya di rumah sakit waktu hamil ini. Jadi darah saya dari darah 110 130 langsung naik jadi 220 210. Untung kata dokternya ini pembuluh saya tidak pecah, dan kalau pecah mungkin saya sudah meninggal. Alhamdulillah Allah ini memberikan saya kekuatan dan memberikan saya keselamatan. Terus selanjutnya saya itu yang ini karena putra ini sudah pernah meninggal, jadi sama mbah-mbahnya itu tidak boleh memberikan nama Abimanyu, karena di cerita pewayangan itu Abimanyu itu adalah berumur pendek teman-teman. Jadi simbah-simbahnya itu tidak mengizinkan putra ini diberi nama Satrio Abimanyu, tetapi Satrionya ini tetap diambil. Abimanyu hanya panggilan untuk keluarga terdekat saja. Jadi memang benar anak saya laki-laki sudah meninggal. Terus yang terakhir yang membuat saya percaya lagi kepada Eyang ini adalah ketika Eyang itu berkata bahwasanya nanti kamu selama Topong Rame itu, saya ini kan sebenarnya di Jakarta ini menjalani Topong Rame selama 10 tahun teman-teman. Jadi dari 2015 sampai sekarang itu saya menjalani Topong Rame. Topong Rame itu adalah sebuah laku di mana untuk menyelesaikan bahwasanya saya itu harus menyelesaikan laku topo di hutan. Saya sudah pernah laku topo di ibaratnya di rumah saya sudah pernah. Nah ini Topong Rame itu untuk melatih emosi dan mengontrol pembawaan saya teman-teman. Nah Topong Rame ini saya jalani dari 2015 sampai sebenarnya dari 2014 itu saya sudah Topong Rame, tapi itu puncaknya tahun 2015 saya menikah. Terus akhirnya tahun ini saya selesai Topong Ramenya, jadi insya Allah saya akan kembali ke kampung halaman saya di Sragen. Saya harus sudah mengabdikan diri saya untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan teman-teman. Jadi ibarat kata tuh ya memang benar, saya dibilang sama yang bahwasanya ketika kamu Topong Rame kamu nanti akan berjualan makanan yang dimakan sama orang, berjualan nasi begitu.
Ya memang benar teman-teman, sekarang ini ya beginilah mata pencarian saya teman-teman. Jadi kalau dulu saya sering keluar masuk hotel, makan enak, tidur enak, tinggal minta ini, minta itu, menjalani setelah saya toplong rame menikah sama suami saya ini, itu tetangga saya sendiri. Itu saya harus berjualan, itu pertama kali diajak berjualan itu saya nangis teman-teman, saya tuh nangis kejer. Saya umur 40 hari kan putra saya bawa ke sini ya, ke Jakarta. Jadi nangisnya tuh ya Allah, ternyata itu memang benar gitu loh teman-teman. Kok ya kerjaan saya itu seperti ini, saya tuh membayangkan tuh kok ya seperti ini gitu loh teman-teman. Nah pada akhirnya karena saya harus melatih diri saya, akhirnya saya harus legowo, saya harus menjalani kehidupan saya. Jadi di tahun 2024 ini insya Allah saya akan kembali ke kampung saya, karena saya nanti ketika putra itu sunatnya sudah ditentukan sama eyangnya ini, eyang lau ini sudah ditentukan bahwasanya putra ini harus disunat ketika umur 7 atau 9 atau 11, tidak boleh melebihi dari umur itu teman-teman. Makanya nanti kan saya di rumah 2024 mungkin putra akan insya Allah akan saya sunat pada tahun 2025. Semua bukan saya nurut perintah hantu atau jin, tapi saya nurut rentek, karena selama ini yang lau ini tidak pernah membohongi saya ataupun menyuruh saya kepada kejahatan teman-teman. Akhir kata teman-teman, kita harus tetap bersyukur apapun yang terjadi pada diri kita, karena Allah itu sebenarnya sudah menentukan, sudah menggariskan apa yang terbaik bukan kita, buat kita. Apa yang dibutuhkan untuk kita itu Allah itu sudah tentukan. Jadi jangan putus asa bila yang belum kesampaian niatnya, insya Allah terus berdoa, Allah pasti akan mengabulkan. Akhir kata, selama menjalani tahun baru, semoga kalian semua dalam kesuksesannya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru. Terima kasih untuk tahun kemarin, semoga tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Amin amin ya rabbal alamin.